Hati-hati, bisa jadi selama ini Anda sudah bekerja mati-matian, pergi pagi, pulang malam, tenaga terkuras, tapi dompet tetap terasa kering dan hati selalu gelisah. Bukan karena Anda malas, bukan pula karena usaha Anda sepenuhnya salah. Namun ada satu hal besar yang sering diabaikan banyak orang. Rumah tempat kita pulang setiap hari. Tanpa disadari, rumah bisa menjadi tempat datangnya ketenangan, atau justru menjadi penghalang keberkahan. Banyak orang tidak tahu ada rumah sederhana yang justru membuat rezeki mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, ada rumah yang tampak mewah tapi penghuninya selalu merasa sempit dan resah. Pertanyaannya sekarang, rumah Anda sedang menyiapkan rezeki atau tanpa sadar justru menahannya? Jika Anda ingin tahun 2026 ini menjadi titik balik kehidupan finansial dan ketenangan keluarga, luangkan waktu sejenak. Dengarkan video ini sampai akhir, karena bisa jadi satu poin di dalamnya adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut, teguran penuh kasih, atau petunjuk yang Allah kirimkan tepat saat Anda membutuhkannya. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan mari kita mulai. Sahabat Islam sempurna yang dirahmati Allah, ada satu tempat yang sering kita remehkan, padahal dari sanalah banyak hal besar bermula. Tempat itu bukan kantor, bukan pasar, bukan tempat usaha. Tempat itu adalah rumah. Dalam Islam, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah menyerap kebiasaan penghuninya. Ia mencatat doa yang sering dipanjatkan, kata-kata yang sering diucapkan, dan niat yang sering disimpan. Itulah sebabnya ada rumah kecil yang terasa lapang, dan ada rumah besar yang terasa sesak. Tahun 2026 bukan sekedar pergantian angka. Ia akan menjadi tahun ujian dan penyaringan. Dan seringkali yang menentukan bukan seberapa besar usaha seseorang, tapi seberapa siap rumahnya menerima keberkahan. Ciri pertama rumah pembawa rezeki adalah rumah yang hidup dengan sholat. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang dijaga waktunya, rumah yang masih ada sujud di waktu subuh dan doa di waktu maghrib, tidak pernah benar-benar miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang sepi dari ibadah akan terasa berat, walaupun luas dan indah. Ciri kedua, rumah yang dijaga kebersihannya dengan niat yang benar. Bukan demi pujian manusia, tapi karena kebersihan menghadirkan ketenangan. Rumah yang bersih membuat hati lebih ringan dan ibadah lebih khusyuk. Ciri ketiga, rumah yang dijaga lisannya. Tidak semua emosi perlu diucapkan, karena setiap kata yang keluar dari rumah adalah doa yang sedang naik ke langit. Jika yang sering keluar adalah keluhan, kesempitan yang mendekat. Jika yang sering keluar adalah syukur dan doa, kelapangan yang menghampiri. Ciri keempat, rumah yang hidup dengan rasa syukur. Bukan hanya saat senang, tapi juga saat keadaan belum sesuai harapan. Rumah yang penghuninya terbiasa berkata Alhamdulillah sedang dilatih Allah untuk naik tingkat. Ciri kelima, rumah yang tidak pelit terhadap kebaikan. Sedekah kecil, membantu tetangga, mendoakan orang lain, semuanya adalah pintu keberkahan. Sedekah tidak mengurangi, justru sering mempercepat datangnya rezeki.
Ciri keenam, rumah yang dijaga dari iri dan dengki. Iri yang dibiarkan akan membuat rumah terasa berat. Sebaliknya, rumah yang penghuninya mendoakan kebaikan orang lain akan dilapangkan jalannya. Ciri ketujuh, rumah yang menjaga kehalalan rezeki. Bukan hanya makanan, tapi juga cara mencari nafkah. Rezeki halal mungkin terasa lebih pelan, tapi menenangkan dan bertahan lama. Ciri kedelapan, rumah yang memiliki arah hidup. Ada tujuan, ada nilai, dan ada harapan. Bukan hanya mengejar dunia, tapi ingin hidup lebih baik di mata Allah. Ciri kesembilan, rumah yang tidak asing dengan Al-Quran. Bukan sekedar pajangan, tapi dibaca dan dihadirkan. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan ciri ke-10, rumah yang penghuninya bertawakal setelah berikhtiar. Bekerja sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Rumah seperti ini jarang dihuni kegelisahan yang berkepanjangan. Sahabat Islam sempurna yang dimuliakan Allah, jika hari ini rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena rumah kita sedang meminta dibenahi, bukan temboknya, tapi suasananya. Mulailah dari hal kecil, dari sholat yang dijaga, dari lisan yang ditahan, dari musyab yang kembali dibuka, karena Allah mencintai perubahan kecil yang konsisten. Semoga rumah kita menjadi tempat yang menenangkan, tempat doa naik dengan ringan, dan tempat rezeki turun dengan lembut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar. Ya Allah, jadikanlah rumahku penuh keberkahan. Like dan bagikan video ini agar kebaikan ini meluas. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.